Baik, kita lanjutkan dengan hukum Kirchhoff arus dan tegangan. Ini untuk kuliah Mekatronika semester Gasal 2020-2021 dengan dosen Anugrah K. Pamoswaji, PhD. Untuk melakukan analisis rangkaian listrik, selain kita menganalisa dengan menggunakan hukum Ohm, kita juga menganalisa menggunakan hukum Kirchhoff arus dan tegangan. Ya, jadi sebenarnya ada 3 tools yang bisa kita gunakan untuk menganalisis rangkaian listrik. Pertama adalah hukum Ohm dan kedua adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ada dua macam, yaitu hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Nah, pertama adalah hukum Kirchhoff arus, di mana kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Jadi seandainya kita mempunyai sebuah rangkaian listrik yang bebas gitu ya, tidak tahu isinya bagaimana gitu ya. Mungkin di sini ada baterai, ada kapasitor, ada resistor, ada induktor ya. Mungkin ada nanti trafo dan sebagainya ya. Tidak peduli seperti apa, pokoknya dia adalah merupakan rangkaian listrik di dalam sini. Nah, kemudian asumsikan saja bahwa rangkaian ini memiliki hubungan dengan rangkaian-rangkaian yang lain ya. Ada kabel gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini, seperti saya pakai gambar yang ini aja. Ya, ada 2 gambar. Nah, jadi terhubung dengan rangkaian yang ada di luar rangkaian listrik tersebut, kita sebut saja hubungan dengan rangkaian di luar itu dilakukan dengan menggunakan kabel gitu ya. Dan kita asumsikan bahwa semua kabel memberikan arus ke dalam rangkaian listrik tersebut. Ya, Anda lihat I1 ya masuk, I2 masuk, I3 masuk, I4 masuk, dan I5 masuk. Nah, hukum Kirchhoff mengatakan bahwa jadi bisa dirumuskan seperti ini. Hukum Kirchhoff itu mengatakan bahwa semua arus yang masuk ke dalam rangkaian listrik itu sama dengan semua arus yang keluar gitu ya. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa kita punya semua arus yang kita asumsikan sebagai arus yang masuk. Nah, kalau secara matematis ya, hukum Kirchhoff ini bisa diformulasikan sebagai berikut: I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 ditambah I5 sama dengan 0 ya. Jadi dengan posisi kita asumsikan aja bahwa arus yang mengarah masuk ke dalam rangkaian itu kita anggap sebagai arus yang positif, maka hukum Kirchhoff itu adalah seperti ini ya. Hukum Kirchhoff itu dinyatakan seperti itu. Jadi semua arus masuk itu dijumlahkan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau dengan demikian ya, kalau misalnya kita punya satu arus yang keluar misalnya ya, satu arus yang keluar, nanti kita itu nilainya akan menjadi negatif. Sebagai contoh, kita ambil aja contoh yang seperti ini, di mana ada 2 arus yang keluar, misalkan I2 dan I5 ya, dan 3 arus yang masuk, yaitu I1 dan I3. Sehingga kalau kita konsisten misalnya ya, misalkan arus yang masuk itu adalah arus yang positif dan arus yang keluar adalah arus yang negatif, maka rumusan hukum Kirchhoff-nya adalah sebagai berikut. I1 ya karena dia masuk dia positif, kemudian I2 karena dia keluar dia kita anggap sebagai arus negatif I2, kemudian ada arus positif I3, kemudian ada arus positif I4, kemudian ada arus negatif I5. I5 itu sama dengan 0 ya. Jadi ekspresi untuk kondisi arus seperti ini ya adalah I1 kurang I2 tambah I3 tambah I4 kurang I5 sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindahkan arus-arus yang negatif itu ke sebelah kanan, maka kita akan menemukan atau mendapatkan formulasi seperti ini. I1 ditambah I3 ditambah I5 itu sama dengan I2 ditambah I1 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I5.
Nah, kita sekarang punya dua ekspresi ya. Kalau ekspresi yang pertama itu kita mengikuti ekspresi asli ekspresi awal yang diberikan oleh Kirchhoff, itu adalah semua arus dijumlahkan sama dengan 0 gitu ya, yang ini. Nah, untuk yang kedua ini itu bisa kita bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, yaitu adalah bahwa arus yang masuk, jumlah arus yang masuk yaitu I1, I3, I4 itu sama dengan jumlah arus yang keluar, gitu ya. Kalau dalam ekspresi seperti ini, karena arusnya tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, maka kita bisa buat seperti ini ekspresinya, I1 tambah I2 dan seterusnya sampai I5 itu sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini ada arus yang keluar. Nah, tetapi nanti dalam prakteknya, meskipun kita mengasumsikan bahwa arusnya itu semuanya masuk, tapi nanti pasti akan ada arus yang negatif. Ya, artinya, misalkan kalau kita punya arus yang masuk, nanti ada yang negatif, berarti nanti arus yang negatif itu sebetulnya adalah arus yang keluar. Nah, di sini ada catatan bahwa yang namanya arus masuk seperti ini sebetulnya adalah asumsi, ya. Jadi waktu kita menganalisa sebuah rangkaian, kita menetapkan sebuah arus, arah arus, gitu ya, maka arah arus tersebut adalah asumsi pada awalnya. Ya. Jadi Anda sebetulnya waktu Anda menganalisis sebuah rangkaian, misalkan menggunakan hukum Kirchhoff arus, itu sebetulnya arus yang Anda tetapkan atau arah arus yang Anda tetapkan di awal itu adalah asumsi. Sehingga nanti kalau didapatkan misalkan seperti ini, misalkan didapatkan I2 itu adalah negatif, artinya arusnya itu sebetulnya arahnya bukan ke dalam, tapi dia ke keluar. Nah, meskipun saat teoritis sebetulnya ini harusnya masuk semua, diasumsikan ya, tetapi nanti waktu Anda berhitung, nanti dia akan ada yang keluar. Gitu. Ya. Oke. Itu untuk hukum Kirchhoff arus. Nah, satu lagi adalah hukum Kirchhoff, saya ambilkan dulu, hukum Kirchhoff tegangan ya. Hukum Kirchhoff tegangan. Ya, hukum Kirchhoff tegangan itu bisa kita gambarkan, misalkan saya ambil aja dari sini, saya crop aja di sini ya. Nanti ini kita akan buat sebagai contoh yang lebih kompleks. Hukum Kirchhoff tegangan itu adalah, misalkan saya hapus aja dulu ini. Ya. Saya hapus. Kemudian ini nah seperti ini misalnya. Nah, kita punya rangkaian yang sederhana seperti ini. Nah, hukum Kirchhoff tegangan itu bunyi seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ada ground ya, ada tegangan ground di sini. Ya, jadi tegangannya di sini adalah 0. Saya misalkan di sini ada sumber tegangan 5 volt, kemudian ada resistor 2 ohm dan resistor 3 8 ohm gitu ya. Nah, hukum Kirchhoff tegangan itu menyatakan bahwa jumlah tegangan yang dilewati oleh arus dalam satu loop itu sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau saya menganalisis sebuah tegangan seri seperti ini ya, satu loop ya, kita bisa lihat satu loop ya, berarti dia setiap titik di tegangan di rangkaian ini itu mempunyai jalur gitu ya. Kalau kita dari titik yang kiri atas mau ke kanan bawah tuh dia ada jalurnya. Dari kiri bawah ke kiri atas itu ada jalurnya dan seterusnya ya. Jadi dia membentuk sebuah loop. Nah, di sini kita bisa menggambarkan sebuah loop ya, sebuah asumsi bahwa di sini sebuah asumsi bahwa arusnya akan berputar seperti ini. Nah, arusnya berputar seperti ini. Nah, dengan demikian, karena kita berasumsi seperti ini, maka seperti yang kita sudah pelajari dalam hukum Ohm, ya, maka nanti kalau misalkan untuk resistor R1 misalnya, karena arusnya adalah searah jarum jam, maka dia melewati resistor ini dari arah kiri ke kanan, sehingga kita mengasumsikan, sekali lagi ingat, kita mengasumsikan bahwa kutub di sebelah kiri dari resistor itu adalah positif, kutub di sebelah kanan adalah negatif. Sama juga dengan R3 ya.
kutub di sebelah kiri adalah positif, kutub di sebelah kanan adalah negatif. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita buat nanti hukum formulasi dari hukum Kirchhoff tegangan ya, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, biasanya problem muncul ketika kita mau menentukan apakah sebuah arus itu negatif atau positif. Nah, dengan menggunakan cara seperti ini, Anda tetapkan di mana plus minusnya untuk setiap komponen, maka kita dengan mudah kita bisa formulasikan hukum Kirchhoff-nya. Catatan bahwa di sini ya sebuah sumber tegangan, misalkan P1 di sini, plusnya ada di atas dan minusnya di bawah. Nah, pertama yang Anda harus ingat adalah ya dengan cara seperti ini, cara menggambarkan cara memformulasikan hukum Kirchhoff tegangan adalah seperti ini. Jadi kita misalkan start dari ground ya, start dari ground ke arah kiri gitu ya. Nah, di sini Anda lihat kita ketemu dengan tegangan V1, tapi kita ketemunya dari kaki yang negatif, sehingga di sini kita buat negatif. Oke, negatif V1. Oh ya, saya lupa. Di sini di sini arusnya kita sebut saja sebagai arus I1 gitu ya. Ya, ini loop 1, jadi ini arus I1. Nah, saya ulang lagi. Jadi kita misalkan start dari ground ya, kemudian jalan ke V1. Nah, di V1 ini kita ketemunya adalah jadi arusnya ketemu dulu dengan dengan kutub yang negatif. Kita buat V1. Nah, kemudian jadi tegangan ya, beda tegangan ya, V1, tapi kita masuknya dari negatif. Kemudian kita masuk ke R1, masuknya melalui kaki yang positif, sehingga di sini kita buat positif. Nah, karena hukum Kirchhoff tegangan itu bicara tentang jumlah tegangan, maka di sini juga harus ekspresinya adalah tegangan ya. Jadi kalau di sini V1 adalah tegangan, dijumlah dengan sesuatu itu juga harus tegangan ya. Jadi kalau kita katakan hanya sebagai plus R1 ini salah, karena apa? R1 ini bukan tegangan, itu apa? Hambatan ya. Sehingga kita harus buat ekspresi tegangan di sini, yaitu apa? Karena di hukum Ohm kita tahu bahwa tegangan adalah arus dikali resistansi, maka di sini harusnya merupakan I1 dikali R1. Ya. Jadi ingat, tegangan harus ditambah dengan tegangan. Ya. Kemudian berjalan lagi arusnya menuju ke R3. Ya, menuju ke R3. Di sini dia lambangnya plus ya. Jadi arusnya masuk melalui kaki yang plus. Maka kita buat di sini plus. Dan jangan lupa ekspresinya adalah ekspresi tegangan. Sehingga ini rumusnya menjadi I1 dikali R2. Sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah hukum Kirchhoff ya. Jadi jumlah semua tegangan yang dilewati arus dalam satu loop itu adalah 0 ya, seperti ini. Sehingga kalau kita mau lanjutkan lagi ya, ini menjadi I1 kali R1 tambah I2 kali R2 sama dengan apa? V1. Oke. Atau dia bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, langsung aja kalau misalkan kita ketahui dengan sudah ketahuan ada nominalnya ya, jadi kita bisa lanjut aja. Kita mau mencari I1 gitu ya, karena kan V1 sudah tahu, R1 sudah tahu, dan R2 sudah tahu, maka kita lanjut aja. Kita mau cari I1 sama dengan apa? V1-nya adalah 5, kemudian dibagi dengan R1-nya adalah 2, ditambah R3-nya adalah 8. Sorry, ini R3 ya, ini R2. Tadi karena saya ambil dari gambar yang komplit, jadi ini harusnya R3 ya. Tidak masalah ya, hanya masalah nama. 2 ditambah 8, berarti sama dengan 5 dibagi 10. Sama dengan berapa? Sama dengan setengah ampere ya. Setengah ampere. Setengah ampere. Nah, gitu. Ya, jadi begitu. Nah, itu tadi hukum Kirchhoff arus dan hukum Kirchhoff tegangan. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk kasus yang lebih kompleks sedikit?
misalnya ini. Nah, jadi sebenarnya tadi gambar yang ini tadi saya ambil dari gambar yang kompleks tadi, sehingga sekarang kita lihat kasusnya seperti ini. Jadi ada V1 dan V2 ya, sumber tegangan. V1-nya besarnya 5 volt, V2-nya besarnya 3 volt. Kemudian ada resistansi R1 dan resistansi R2. Kemudian resistansi R3. R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm, dan R3-nya 8 ohm. Nah, ini kalau kita menggunakan part SIM ya, untuk kita menggunakan part SIM, dulu saya pernah katakan bahwa posisi dari R1 ini melambangkan positifnya begitu ya. Posisi R2 melambangkan positifnya, R3 melambangkan positifnya. Nah, tapi untuk analisis rangkaian dengan menggunakan Kirchhoff tegangan dan Kirchhoff arus di sini ya, kita kesampingkan dulu masalah plus minus di sini, karena nanti plus minusnya kita akan tentukan dulu melalui loop ya. Jadi misalkan seperti ini ya, saya bisa asumsikan. Jadi kita akan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan dulu ya, hukum Kirchhoff tegangan. Saya gambarkan aja untuk loopnya. Pertama, sekali lagi yang namanya kita menganalisis sebuah rangkaian, kita harus punya asumsi dasar dulu. Ya, misalkan apa? Untuk rangkaian yang sebelah kiri, ya loop sebelah kiri itu kita buat loopnya itu. Nah, loopnya ini kita sebut dengan arus I1. Jadi artinya adalah kita menganggap bahwa arus yang melewati di sini kita sebut dengan arus I1. Gitu ya. Nah, untuk loop yang kedua, mungkin kita mau buat apa namanya, kita buat arahnya seperti ini juga misalnya. Nah, itu tidak masalah ya. Oke. Nah, dengan menggunakan atau mengasumsikan bahwa ini kita sebut dengan I2, dengan mengasumsikan bahwa arah loopnya adalah searah jarum jam untuk kedua loop, maka nanti kita akan punya kutub-kutub positif di R1 adalah seperti ini. Positifnya di sebelah kiri, negatifnya di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk R3, nah untuk R3 ini menarik karena apa? Karena R3 ini kalau Anda lihat dari hukum Kirchhoff arus, ya simpul ini misalnya, Anda lihat bahwa di sini nanti ada arus masuk, ya I1 arus masuk, dan ada I2 arus keluar, gitu ya. Jadi untuk ke arah R2 nanti di sini simpulnya itu adalah arusnya keluar ke arah R2. Sedangkan kalau dilihat dari I1-nya, nanti I1-nya itu akan menuju R3 di sini. Nah, dari atas, I2-nya itu akan menuju R3 dari bawah. Gitu ya. Kalau Anda lihat dari loop ini, ya, makanya tadi saya katakan bahwa jangan dulu mengasumsikan positif ada di posisi penamaan ini, seperti yang terminologi di part SIM. Kita kesampingkan dulu, kita hanya tahu namanya saja. Dengan plus minusnya itu akan kita tentukan dari loop. Nah, itu nanti yang harus hati-hati mengerjakannya. Ya. Jadi pertama kalau paradigma kita itu adalah paradigma loop 1 ya, maka di sini plusnya untuk R1 adalah di kiri, ya, minusnya adalah di kanan. Untuk R3 ya, sekali lagi paradigmanya untuk loop 1, maka plusnya ada di atas. Ya. Minusnya ada di bawah. Nah, nanti untuk paradigma I2 ya, untuk paradigma I2 Anda lihat untuk R2-nya adalah plus ya sebelah kiri, minus di sebelah kanan. Tapi hati-hati untuk paradigma I2 plusnya ada di bawah, minusnya ada di atas. Nah, ini hati-hati. Nah, untuk melihat hati-hatinya seperti apa? Mari kita coba buat rumusan hukum Kirchhoff-nya atau formulasi Kirchhoff tegangannya ya. Nah, jadi perhatikan, Anda bisa lihat bahwa di sini arus yang lewat R1 itu hanya satu I1, arus yang lewat R2 adalah I2, tetapi arus yang lewat R3 itu adalah kombinasi dari I1 dan I2. Ya, di mana bisa Anda analisis dengan menggunakan hukum Kirchhoff arus di simpul yang ini atau simpul yang ini. Gitu ya. Prinsipnya adalah ingat kalau hukum Kirchhoff arus adalah arus yang masuk
jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, sekarang kita coba analisis untuk masing-masing loop. Sekarang untuk loop 1, ya, loop 1. Nah, ini saya perlebar range-nya. Untuk loop 1, kita lihat. Jadi perhatikan bahwa kita start dari ground, ya. Kita start dari ground, kita mengikuti arah dari loop. Ya, kita mengikuti arah dari loop. Anda lihat, begitu kita start dari ground, kita akan ketemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan. Ya, jadi kita buat di sini minus, loop 1 kita buat di sini minus V1, ya. Kemudian loopnya masuk ke dalam R2, ya, masuk ke melalui kutub positif, maka di sini jadinya adalah positif. Itu jadinya adalah positif. Positif apa? Positif I1 dikali R1. Kemudian masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam R3 itu plus, ya, masuk plus, di sini adalah plus I1 dikali R3, ya. Nah, tetapi karena arus yang lewat R3 itu tidak hanya I1, ya, dan ada juga I2, maka kita lihat I2 ini nanti lambangnya positif atau negatif. Nah, karena kita berada dalam paradigma loop 1, maka di sini karena I2-nya kan dari bawah ke atas, ya. Kita nggak pakai plus minus yang dari I2, tapi pakai plus minus yang dari I1. Sehingga nanti lambangnya adalah minus I2 kali R3. Nah, itu sama dengan 0. I2 kali R3, ya benar. I2 kali R3 sama dengan 0. Nah, untuk loop 2, kita misalkan start dari ground, kita ke atas gitu ya. Kita ke atas, ya, dari ground. Nah, karena di sini paradigmanya adalah paradigma loop 2, maka arus I2 itu masuk ke dalam R3 itu masuk ke atau melalui kaki yang positif. Sehingga di sini kita buat positif I2 dikali R3. Nah, ini berbeda dengan waktu di loop 1. Di loop 1 I2 kali R3-nya lambangnya negatif karena kita menggunakan paradigma dari loop 1. Gitu ya. Sekarang kita pakai paradigma dari loop 2. I2 dikali R3 itu plus, ya. Kemudian masuk, karena arus yang lewat R3 itu juga ada I1, maka kita juga harus masukkan faktor I1 di sini. Tetapi I1 masuk dari atas ke bawah itu tidak lagi menggunakan paradigma loop 1, yaitu plus. Kita menggunakan paradigma dari loop 2, ya. Jadi minus. Di sini adalah minus I1 dikali R3. Nah, untuk untuk hambatan R3 selesai, ya. Kemudian kita masuk ke dalam R2. Arus I2 ini nanti masuk ke R2 melalui kutub positif, ya. Jadi ini plus I2 dikali R2. Nah, kemudian dia masuk ke sumber tegangan melalui kutub positif, ya. Jadi plus V2 sama dengan 0. Oke, jadi kita sekarang punya dua persamaan, ya. Kita punya dua persamaan dan kita akan mencari arus I1 dan I2. Nah, ini kita bisa sederhanakan, ya. Kita bisa sederhanakan misalkan apa? Karena di sini ada 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 R3 dua kali, ya. Jadi kita bisa buat V1 ditambah I1 kali I1-nya dua kali, ya. I1-nya dua kali, sehingga ini I1 dikali atau I1 dikali R1 ditambah R3, ya, dikurang I2 dikali R3 sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua ini juga sama, ya. Di sini mungkin V2-nya kita seragamkan aja dengan loop 1, dia dari sebelah kiri sehingga ini jadi V2, ya. Karena Anda lihat di sini ada dua kali I2, ya. Ya, sekarang kita kurang I1 kali R3 ditambah I2 kali
R2 ditambah R3. Ini sama dengan 0. Nah, balik ke loop 1, kita masukkan nilainya. V1 adalah 5 volt, ditambah I1 dikali R1 adalah 2 ohm, ditambah R3 adalah 8 ohm, dikurang lagi I2, ya, dikali R3-nya, I1, R3, ya betul, R3-nya ada 8, I2 dikali 8, sama dengan 0. Tuh. Nah, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi, saya bikin titik ya biar membedakan duanya gitu ya. Sama dengan 5 ditambah 10 I1 dikurang 8 I2 sama dengan 0. Jadi berarti saya buat 10 kali I1, 8 kali I2. Nah, itu untuk loop 1. Nah, untuk loop 2 kita bisa buat seperti ini. Ini saya kelewatan tadi. Untuk loop 2, untuk loop 2 kita bisa buat. Nah, ada dia V2-nya adalah 3 ya. 3. Oh, maaf tadi di sini ini V-nya minus ya. Sorry, ini V-nya harusnya minus. Jadi saya buat V-nya minus, di sini juga minus, di sini juga minus ya. Ya. Oke, minus. Nah, sekarang saya buat untuk V2-nya. V2-nya itu adalah plus 3. Ya. V2-nya adalah plus 3. Jadi 3 dikurangi R3 itu adalah 8. 8 kali I1 ditambah I2 dikali R2 adalah 4. R3 adalah 8 sama dengan 0. Kemudian 3 dikurang 8 kali I1 ditambah 12 kali I2 sama dengan 0. Ini sama dengan, berarti ini sudah ya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita punya 2 persamaan ya. Kita punya 2 persamaan, yaitu persamaan 1 ya, dan persamaan 2. Nah, ini kalau kita kerjakan lebih lanjut, kita eliminasi ya. Ini ada 10 I1, ada 8 I1. Jadi persamaan 1 coba kita kalikan dengan 10, sehingga nanti persamaan 1 menjadi, kalau saya buat persamaan 1 ya, itu akan menjadi apa? Menjadi kalau dikalikan dengan 10 ya. Dikalikan dengan 8 jadi minus 40 ditambah 80 kali I1 dikurang 64 kali I2 sama dengan 0 ya. Kemudian persamaan 2 ini menjadi dikali, karena kita mau mengeliminasi I1 ya, jadi kita kalikan dengan 10. Jadi di sini adalah 30 dikurang 80 kali I1 ditambah 12 dikali 10 ya, 120 kali I2 sama dengan 0. Nah, ini saya bisa eliminasi ya, saya plus gitu ya. Sehingga ini menjadi berarti minus 10 ya, karena di sini sudah 0 ya, di sini sudah 0. Kemudian saya plus, jadi berapa ini? 64, 120 dikurangi 64 berarti 56 gitu ya. 56 kali I2 sama dengan 0. Maka nanti kita bisa punya I2 sama dengan 10 dibagi 56. Di I2 sama dengan, nah kita coba kalkulator ya, kita coba kalkulator, jadi 10 dibagi 56
Berarti 0,17857 ampere, berarti kita bisa katakan sebagai 100, atau kita bikin aja 0, ya, 0,178. Bikin agak panjang supaya nanti bisa jadi miliampere gitu ya. Supaya bisa jadi miliampere, saya panjangin. Ini sama dengan 178,57 miliampere. Itu adalah I2. Nah, kemudian tinggal kita teruskan saja untuk I1 ya. Untuk I1 berarti kita punya, kita pakai persamaan 1 saja bisa. Berarti 80 dikali I1 sama dengan, kita pindah ke sebelah kanan, 40 ditambah 64 kali I2, kemudian 80 kali I1 itu sama dengan 40 ditambah 64 dikali, 64 dikali 0,17857. Nah, itu kita hitung lagi, 0,17857 dikali 64 sama dengan sekian, ditambah 40 sama dengan 51, kita tuliskan nanti 80 dikali I1 sama dengan 51,42848. Nanti I1-nya itu akan sama dengan 51,42848 dibagi 80. Ini sama dengan bagi 80 kan 0,642 856 ampere ya. Kalau kita buat nanti sebagai atau menjadi miliampere, ini akan menjadi 642,86 ya. Atau bikin aja 856 gitu ya, miliampere. Atau kalau dua angka penting berarti 86 miliampere. Nah, jadi Anda lihat di sini ya, I1-nya adalah arahnya syarat jarum jam, besarnya adalah 642,86 ya. I2-nya besarnya adalah 178,57 ya. Jadi perhitungannya adalah seperti itu. Nah, oke. Kalau kita misalkan kita cek dengan menggunakan part sim, saya sudah buatkan di sini. Jadi Anda lihat bahwa kita jangan dulu kalau dalam analisis di kertas ya, kita jangan dulu menganggap bahwa ini plus, ini minus, ini plus, ini minus ya. Tapi kalau di part sim kita bisa asumsikan ini plus minus supaya untuk mengecek apanya, untuk mengecek nanti outputnya ya, untuk outputnya. Nah, seperti ini Anda lihat, ini adalah R1 ya. Jadi arus yang lewat R1 itu adalah 642,857. Di sini saya buat 642,857 jadi 86 gitu ya. Ini I1 ya, arus yang lewat I1. Di sini adalah arus yang lewat I2 178,571. 178,57 miliampere ya. Dan Anda lihat di sini miliampere. Oke. Nah, karena di sini sama-sama positif, Anda lihat waktu kita buat rangkaiannya. Ya, kalau di sini kan I1 tadi arahnya begini ya, arahnya syarat jarum jam. Anda lihat plusnya R1 ada di sebelah kiri dan nilainya positif, maka harusnya dari kiri ke kanan. Ya. Sedangkan dari untuk R3 ya, I1-nya kan dari atas ke bawah, nilainya positif, berarti dia I1-nya mengarah dari atas ke bawah. Oke. Nah, sedangkan untuk I2-nya, tadi kita punya asumsi bahwa I2-nya syarat jarum jam, sehingga di sini
Ya, di sini karena apa namanya arus yang I2 itu adalah dari kiri ke karena dia positif ya, maka dari kiri ke kanan. Nah, sudah ini ada kurangnya, yaitu saya belum tambahkan untuk R untuk arus I3. Kita tambahkan saja dengan cara seperti ini. Kita punya R3, kemudian kita tinggal jumlahkan. Nah, di sini Anda lihat bahwa R1-nya adalah sama ya, 642. Di sini adalah R2-nya ya. Ini R2-nya 178,571. Nah, di sini Anda lihat bahwa R3-nya itu di antara R1 dan R2. Artinya apa? Artinya kalau dia ada di antara R1 dan R2, berarti tadi gambar tadi ya, R1-nya seperti ini, R2-nya seperti ini ya. Nanti kan di sini saling mengurangkan gitu ya, saling mengurangkan arusnya. Nah, sehingga nanti arah R1 ke sana, R2 ke sana gitu ya. Nanti akan menghasilkan R3 yang sebetulnya kalau di sini kita lihat hasilnya adalah R3-nya positif ya, positif. Jadi resultannya di sini adalah arus dari atas ke bawah. Jadi arus yang dari I1 itu akan dikurangi dengan arus yang dari I2. Tapi karena arus dari I2 itu lebih lemah ya daripada dari I1, maka resultan di R3 arusnya lebih arusnya adalah dari atas ke bawah. Ya, itu hasil dari soal yang seperti ini. Nah, nanti kita akan coba latihan dengan rangkaian-rangkaian yang lebih banyak loopnya gitu ya. Tapi dasarnya tetap sama ya. Pertama Anda jangan asumsikan dulu bahwa ini plus minus ya. Kita lihat dulu loopnya ya. Kita lihat dulu loopnya. Ya, sehingga Anda bisa ngeplot mana positif mana negatif. Dan hati-hati di sini karena di sini adalah kombinasi dua arus ya, kombinasi dua arus, maka untuk penandaan plus minusnya itu tergantung Anda mau menganalisis dari loop 1 atau loop 2 ya. Anda lihat di sini kalau kita membuat paradigma membuat asumsi ya, asumsi I1 seperti ini searah jarum jam, asumsi I2 searah jarum jam, maka plus minusnya juga nanti akan beda. Ya. Nanti tapi kalau arah arus I2-nya kita asumsikan ke berlawanan arah jarum jam, di sini nggak ada masalah plus minus gitu ya. Oke, itu saja untuk materi tentang tentang hukum Kirchhoff. Kita akan nanti lanjutkan dengan banyak latihan. Terima kasih.